warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Ari. Untuk memenuhi tugas penilaian UTS perpajakan, saya akan menjelaskan materi tentang subjek dan objek pajak PPh 21. PPh 21. Apa itu PPh 21? PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan. Penghasilan tersebut berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Kemudian, apa itu subjek pajak PPh 21 dan objek pajak PPh 21? Subjek pajak PPh 21 artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai wajib pajak atau WP. Status sebagai WP itu ditetapkan dengan cara yang bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke kantor pelayanan pajak KPP untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya, siapa penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21? Yang pertama ada pegawai. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan. Yang kedua, penerima uang, pesangon, pensiun atau manfaat uang pensiun, tunjangan hari tua. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang ketiga, yaitu bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa. Penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21. Yang keempat, yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima, mantan pegawai. Yang keenam, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan tersebut. Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Syaratnya yaitu bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
Pemotong pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja. Pemberi kerja tersendiri terdiri dari orang pribadi dan badan, cabang perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Bendahara atau pemegang kas pemerintah tersebut termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan jaminan hari tua. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain. Selanjutnya, bukan pemotong pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama ada kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, organisasi internasional. Kantor perwakilan negara asing yaitu bentuk badan yang tidak memiliki tujuan ekonomis, artinya badan ini tidak melakukan kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan yang didapatkan dari dalam wilayah Indonesia. Internasional. Organisasi internasional memiliki syarat agar tidak menjadi bukan pemotong PPh 21, yaitu yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi internasional tersebut. Yang kedua, organisasi internasional tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang ketiga, pemberi kerja, orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Objek pajak PPh 21. Artinya, penghasilan yang diterima oleh karyawan akan dipotong PPh pasal 21. Akan tetapi, tidak semua penghasilan tersebut merupakan objek yang harus dikenakan pasal 21. Objek PPh pasal 21 terdiri dari penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak PPh pasal 21. Dan objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama ada pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi jiwa, asuransi beasiswa, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya oleh wajib pajak. Yang ketiga, zakat yang diterima oleh pribadi berasal dari badan atau lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Yang keempat, beasiswa pendidikan dalam negeri dari pemberi beasiswa. Yang kelima, iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua atau JHT. Selanjutnya mengenai mekanisme menghitung PPh pasal 21. Mekanisme pemotongan PPh pasal 21 sebagai pemberi kerja. Yang pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku. Yang kedua, membuat bukti potong PPh pasal 21 melalui aplikasi ESPT PPh pasal 21. Yang ketiga, melakukan penyetoran
PPh pasal 21 yang telah dipotong tersebut dengan terlebih dahulu membuat kode billing MAP strip KJS 411121 strip 100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya, pemotongan PPh pasal 21 dilakukan pada bulan April 2019, maka penyetoran PPh-nya adalah paling lambat dilakukan pada tanggal 15 Mei 2019. Yang keempat, melakukan pelaporan PPh pasal 21 dengan menggunakan aplikasi eSPT PPh melalui djponline.pajak.go.id atau ASP. Selanjutnya, mekanisme pemotongan PPh pasal 21 sebagai orang pribadi penerima penghasilan dari pemberi kerja. Yang pertama, meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima dan dipotong PPh pasal 21 secara berkala. Bukti pemotongan PPh pasal 21 yaitu 1721A1 dan 1721A2. Yang kedua, apabila Anda berstatus sebagai pegawai tetap dan penerima pensiun yang PPh pasal 21-nya dipotong oleh pemberi kerja maupun data pensiun, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan setiap awal tahun. Yang ketiga, apabila Anda berstatus sebagai penerima honorarium, bukan pegawai, dan peserta kegiatan yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21-nya oleh pemberi penghasilan, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan PPh pasal 21 setelah penghasilan dibayarkan. Yang keempat, apabila Anda menerima penghasilan dari pemberi kerja, namun PPh pasal 21-nya tidak dipotong, maka penghasilan tersebut wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT tahunan PPh orang pribadi pada tahun pajak yang sama. Itu tadi materi perpajakan mengenai subjek dan objek pajak PPh pasal 21. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.